Assalamualaikum. Apa kabar semua? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika. 2 minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu pola dan apa itu pola bilangan. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan bilangan dan deret. Pengertian barisan bilangan, silakan perhatikan barisan bilangan berikut. Misalnya ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7. Nah, barisan bilangan ini memiliki 4 suku. Suku pada barisan bilangan disimbolkan dengan huruf U. Sementara banyaknya barisan bilangan disimbolkan dengan huruf N. Jadi, angka 1 di sini disimbolkan dengan U1, angka 3 U2, angka 5 U5, terus angka 7 U4. Berarti U1 itu suku ke-1, 1 sebagai suku ke-1, terus 3 suku ke-2, 5 suku ke-3, dan 7 sebagai suku ke-4. Di sini ditampilkan beberapa contoh aturan barisan bilangan. Aturan pertama yaitu barisan dengan aturan ditambah. Pada barisan aturan ditambah, di sini ada yang disebut dengan barisan bertingkat 1. Jadi pada tingkatan ke-1 kita sudah bisa menemukan bedanya. Misalnya di sini ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ini bisa kelihatan bedanya yaitu 2, 2. Dari 1 ke 3 bedanya 2, dari 3 ke 5 bedanya 2, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga barisan bilangan barisan bertingkat 2. Jadi bisa ketahuan beda tetapnya pada tingkatan kedua. Contohnya 0, 1, 3, 6, 10. Pada tingkatan ke-1 bedanya itu 1, 2, 3, 4. Nah, pada tingkatan kedua bedanya sudah tetap yaitu 1, 1, dan 1. Berikutnya barisan bertingkat 3. Barisan bertingkat 3 beda tetapnya bisa ketahuan pada tingkatan ketiga. Nah, silahkan dilihat contohnya. Kemudian ada lagi barisan dengan aturan dikali. Kalau tadi ditambah, sekarang dikali. Jadi polanya, misalkan contohnya ada bilangan 3, 6, 12, 24. Berarti 3 ke 6 itu dikali 2, 6 ke 12 itu dikali 2, 12 ke 24 itu dikali 2, dan seterusnya. Contoh berikutnya adalah barisan dengan aturan dipangkatkan. Misalnya ada bilangan 1, 8, 27, dan 64. 1 itu didapat dari 1 pangkat 3. 8 didapat dari 2 pangkat 3. 27 didapat dari 3 pangkat 3. 64 didapat dari 4 pangkat 3. Berikutnya adalah ada barisan bilangan Fibonacci. Fibonacci itu dari nama orang yang bisa kamu baca juga di buku paket siapa itu Fibonacci. Aturan Fibonacci itu sebagai berikut. Jadi suku ketiga, setiap suku diperoleh dengan menjumlahkan 2 suku sebelumnya. Misalnya ada bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 13. Nah, 2 di sini adalah suku ketiga. Jadi 2 ini didapat dari hasil penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi 2 ini didapat dari hasil penjumlahan 1 ditambah 1. Terus 3 didapat dari hasil penjumlahan 2 ditambah 1, dan seterusnya. Itu disebut dengan deret Fibonacci. Kemudian bagaimana cara menentukan rumus suku ke N pada barisan bilangan? Prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku ke-2, bilangan 3 dengan suku ke-3, dan seterusnya. Nah, contoh ada barisan bilangan sebagai berikut: 2, 4, 8, 16. U1-nya adalah 2. 2 ini bisa ditulis sebagai 2 pangkat 1. Terus U2-nya, suku keduanya adalah 4. 4 itu
didapat dari 2 pangkat 2 atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Terus suku ketiganya adalah 8. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Suku keempatnya adalah 16. 16 itu adalah didapat dari 2 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, di sini bisa dituliskan menjadi sebuah rumus, yaitu UN sama dengan 2 pangkat N. Nah, 2-nya itu di sini didapat dari bilangan pokoknya kan 2 nih, tetap 2, kita tulis 2. Terus sementara N di sini karena di sini pangkatnya berubah-berubah dari pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, maka kita simbolkan sebagai N. Jadi didapat rumus dari barisan bilangan tersebut adalah UN sama dengan 2 pangkat N. Kemudian ada yang dinamakan dengan barisan dan deret aritmetika. Barisan aritmetika itu pengertiannya bisa kita lihat dari contoh berikut. Misalnya ada bilangan 1, 8, 15, 22, dan 29. Nah, ini suku ke N-nya. Terus berikutnya barisan aritmetikanya naik ya, memiliki B-nya lebih besar dari 0. Nah, di sini bedanya adalah 7, 7, 7. Nah, bedanya itu 7. Nah, beda dalam barisan aritmetika disimbolkan dengan huruf B. Berarti ini bedanya positif. Contoh kedua, barisan angka 30, 24, 18, 12, 2. Nah, kalau ini menurun berarti B-nya tuh lebih kecil dari 0 karena dia menurun. Ini bedanya negatif 1. Jadi bedanya negatif 10. Dari bilangan ke 1 ke kedua tuh bedanya negatif 10. Dari kedua contoh barisan aritmetika tersebut, terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Barisan 1 memiliki beda 7, dan barisan kedua memiliki beda negatif 10. Rumus pada barisan aritmetika untuk mencari suku ke N-nya adalah UN sama dengan A kali N dikurangi 1 kali B. Terus untuk mencari bedanya, yaitu B sama dengan UN dikurangi UN min 1. Yang kedua itu deret aritmetika. Apa itu barisan, apa itu deret? Jadi nanti setelah kamu baca ini, kamu bisa membedakan barisan itu apa dan deret itu apa. Jadi jika U1, U2, U3, dan seterusnya membentuk barisan aritmetika, bentuk penjumlahannya adalah U1 ditambah U2 tambah U3. Nah, ini yang disebut dengan deret. Jadi deret itu berbentuk penjumlahan. Nah, rumus penjumlahan N suku pertama deret aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN, di mana Sn adalah jumlah N suku pertama, N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, B adalah beda suku, UN adalah suku terakhir. Contoh soal, setiap minggu Dina menyimpan uang di laci. Pada minggu pertama, Dina menyimpan 500. Nah, berarti 500 itu sebagai suku pertama. Minggu kedua, Rp700, berarti 700 sebagai suku kedua. Minggu ketiga, 900. Minggu keempat, 1100. Begitu seterusnya, setiap minggu bertambah Rp200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Berarti ini yang ditanyakan suku ke-20 ya. Silahkan nanti kalian cari sendiri. Terus yang pertanyaan berikutnya, tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Nah, ini berarti menggunakan penjumlahan pada deret aritmatika tadi. Selamat mencoba. Yang terakhir itu barisan dan deret geometri. Nanti kita bisa lihat apa bedanya barisan dan deret geometri dengan barisan dan deret aritmetika. Pengertian barisan geometri, silahkan lihat contohnya sebagai berikut. Di sini ada bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Nah, ini 1 ke 2 berarti dikali 2. Bedanya itu dikali 2. Nah, beda dalam barisan geometri disebut sebagai rasio. Kalau tadi kan beda itu disimbolkan dengan B, dengan huruf B. Nah, sekarang
rasio itu disebutkan dengan huruf R kecil. Dari kedua contoh barisan geometri tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki rasio yang sama. Kemudian rumus-rumus pada barisan geometri. Untuk mencari suku KN-nya, UN sama dengan A, R, pangkat N dikurangi 1. Rasionya UN per UN dikurangi 1. Nah, deret geometri juga sama ya, deret itu merupakan penjumlahan dari barisan geometri. Nah, rumusnya sebagai berikut, Sn sama dengan A kali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Ini jika R-nya lebih kecil dari 1. Sekarang untuk R yang lebih besar dari 1, nah kita gunakan rumus yang Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1, di mana Sn adalah jumlah suku pertama, N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, dan R adalah rasio suku. Contoh soal, tentukan suku ke-8 dari setiap barisan geometri berikut. Nah, kalian bisa mencobanya. Contoh yang kedua, berdasarkan suatu pengamatan diketahui bahwa setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat dalam waktu 2 menit. Semula ada 50 sel bakteri untuk pengamatan. Pertanyaannya, berapa banyak bakteri setelah 10 menit? Kemudian setelah berapa menit jumlah bakteri menjadi 25.600 sel. Nah, demikian materi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.